Kepemimpinan pemerintah di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Punjungsari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kepemimpinan pemerintah pada era globalisasi. Para pemimpin bangsa saat ini, khususnya pemimpin pemerintah atau pemimpin suatu organisasi politik di Indonesia, seolah terbuai dengan berkembangnya zaman. Berada di lingkungan kekuasaan memang sangat menjanjikan dan membuat semua orang lupa akan tugas selanjutnya dan yang harus dipersiapkan sejak saat ini. Salah satunya menyiapkan pemimpin untuk generasi berikutnya. Banyak dari mereka para pemimpin yang terjerat kasus korupsi karena berbagai faktor. Salah satu contohnya, faktor yang pertama adalah politik balas jasa, penyuapan ataupun menerima atau memberi hadiah kepada pihak lain dalam konteks ingin mempertahankan kekuasaannya. Faktor yang kedua adalah pemimpin itu dihasilkan melalui cara-cara yang instan, seperti melalui penyuapan, seseorang itu bisa duduk menjadi pemimpin. Kurang sadarnya pemimpin akan dampak dari arus globalisasi yang begitu cepat membuat kondisi bangsa sangat rentan dan cepat berubah. Salah satunya tentang pluralisme, perbedaan pendapat, yang kemudian para masyarakat terjebak ke dalam gagalnya memahami sebuah arti penting keberagaman antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, perbedaan pandangan tentang melihat sebuah kebijakan sebagai suatu solusi di tengah-tengah masyarakat yang anti akan golongan si pembuat kebijakan, dalam arti pemerintah itu sendiri. Namun saat ini kondisinya di Indonesia, melahirkan pemimpin atau menciptakan pemimpin tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak pemimpin muda tapi berakhir dalam jeruji besi, seperti Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan lain sebagainya. Contoh permasalahan politik yang terjadi pada SBY versus Nazarudin Ahmad Yani, salah satu anggota DPR dari PPP, dalam sebuah forum diskusi mengatakan bahwa ternyata informasi yang dikatakan Nazarudin atau mantan bendahara Partai Demokrat banyak benarnya. Kata-kata ini merupakan pernyataan terbuka tentang kekuatan politik Nazarudin serta kekalahan demi kekalahan yang terus diderita Partai Demokrat. 2012 lalu, KPK telah menetapkan salah satu kader terbaik Demokrat, yaitu Andi Malarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang. Andi menjadi tersangka menyusul Nazarudin sendiri, Angelina Sondag, Harta Timur Daya, dan lainnya. Dalam usianya yang masih muda di tangan anak-anak muda, ternyata Partai Demokrat terlalu cepat luruh layu. Besar kemungkinan pada pemilu selanjutnya nanti partai ini akan ditinggalkan para pendukungnya. Sebab basis utama pendukung partai ini adalah kalangan rasional perkotaan yang pada awalnya terpikat dengan slogan anti korupsi SBY. Andai SBY boleh meminta, tentu dia ingin memutar arah jam sejarah ke belakang, ke masa-masa saat awal Partai Demokrat berdiri. Partai Demokrat adalah partai anak-anak muda. Banyak kader dan pengurus dan simpatisannya berasal dari kaum muda. SBY sendiri dalam pencitraannya berselera anak muda. Namun, sifat kemudian ini ternyata begitu rapuh menghadapi godaan, tahta, dan wanita. Duhai indahnya orang-orang tua yang berjiwa muda, meski sudah tua, tapi selalu kreatif, dinamis, dan gerak cepat, serta mendukung perubahan-perubahan. Di sana berkumpul anak-anak muda berjiwa tua, masih muda, energik, dinamis, tetapi pikirnya seperti orang tua. Mereka bicara tema-tema investasi, dana pensiun, istri muda, kaya mendadak, dan seterusnya. Inilah anak-anak muda berjiwa tua. Mungkin kita bertanya, siapa sejatinya yang menghancurkan Partai Demokrat ini? Mengapa begitu rapuh? Berdiri tahun sekitar 2004, tapi kini citranya di mata publik sudah hancur lebur. Secara sederhana, semua orang akan mengatakan penghancur Demokrat adalah Muhammad Nazarudin, sang pengkhianat sejati, sekaligus mantan bendahara Partai Demokrat. Tapi kalau mau jujur, sebenarnya inti kesalahan itu ada pada sosok SBY sendiri. Gaya politik SBY lah yang kemudian bertampak menghancurkan partainya sendiri. SBY membuktikan salah satu ciri politiknya yaitu oportunisme. Tapi dari sini kita belajar bahwa politik SBY tidak memiliki bentuk yang jelas. Sekali waktu bersikap oportunis, di lain waktu mau cari aman sendiri,
di lain waktu sibuk menjaga prestise, di kesempatan berbeda, sangat sensitif terhadap kritik, di berbagai momen lebih banyak bertumbuh pada retorika, bukan kerja nyata. Bahkan dilihat dari sisi materi politik SBY seperti tidak memiliki imunitas terhadap godaan harta. Krisis kepemimpinan di Indonesia saat ini yang menjadi tantangan generasi muda Indonesia ke depan dan menjadi tugas sejarah generasi yang berkuasa ataupun yang memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang adalah Anda semua para pemuda dan mahasiswa saat ini.